Jadi salah satunya residu pestisida tertinggi itu ada di dalam daging, 55 kali lebih tinggi dari biji-bijian, 14 kali lebih tinggi dari buah-buahan. Ya, produk susu, keju, butter, mentega 23 kali residu pestisidanya lebih tinggi daripada grain biji-bijian. Kok bisa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena hewan ternak makan pakan ternak. Pakan ternak mengandung pestisida yang tidak dicuci. Tidak ada peternak yang rajin cuci pakan ternaknya. Nah, pertanyaan Pak Andreas bagus. Bagaimana menghilangkan residu pestisida dalam makanan? Saya sudah tulis dalam buku saya tipnya. Hasil penelitian ini dilakukan di IPB. Ya, dengan cara mencuci yang benar ini bisa menghilangkan residu pestisida sampai di atas 90%. Caranya, sayur buah direndam di dalam air, dikasih jeruk nipis atau lemon. Saya ajukan jeruk nipis saja lah, lemon mahal ya. Lemon minum aja ya. Lemon itu adalah induknya obat. Lemon mampu mengecilkan kista dan pneumonia dalam rahim dan dalam ovarium. Bisa mengecilkan benjolan payudara. Lemon bisa menurunkan kadar kolesterol. Lemon bisa menurunkan kadar asam urat kalau dicampur dengan jus pepaya, seperti daun salam. Jadi gampang turunkan asam urat sebetulnya. Saya konsumsi kacang-kacangan setiap hari. Asam urat saya 3,6. Normal sekali. Saya nggak pernah mengalami asam urat tinggi. Batas asam urat itu 7,5 untuk laki-laki. Saya cuma 3,6. Ya. Jadi kalau kita konsumsi dengan secara berimbang, seimbang, akan sehat. Ya, nggak ada masalah. Saya ini sudah ABG loh Pak. Bukan anak baru gede loh. Acek baru bocah. Saya udah hampir setengah abad umur saya. Tapi nggak sombong sih kayak anak SMA ya. Nggak ada bercanda ya. Jadi sudah, inilah fakta ilmiah. Karena seekor hewan ternak itu diternak katakanlah 3 bulan, sekian bulan, residu pestisida dalam tubuhnya terakumulasi, sehingga jadi kadarnya tinggi banget. Tapi kalau di sel buah kita cuci dia lepas. Semua, saya ini orang lab juga ya. Saya juga sering bekerja di lab. Sering menganalisis pestisida. Pestisida itu secara kimia itu ada 2 jenis, organoklorin dan organofosfat. Jadi klorin fosfat itu semua soluble in water, larut dalam air. Kalau kita kasih jeruk nipis akan meningkatkan solubility-nya. Jadi dia gampang lepas lah istilahnya. Dan dikasih garam membunuh kuman. Rendam 5-10 menit, cuci, kemudian bilas di air keran yang mengalir. Jangan dibilas dalam baskom. Di tap water, di air keran yang mengalir. Cara cuci seperti ini banyak pestisida hilang. Bagaimana menghilangkan pestisida di dalam daging? No way. Gak ada cara. Karena si pestisida masuk di dalam jaringan otot daging, jaringan kulit, dan jaringan lemaknya si daging. Mau pakai rinso pun tidak hilang. Susah, dia udah masuk di dalam jaringan. Tidak seperti pada sayur dan buah di permukaan. Nah mungkin untuk buah ya, cuci pestisida tidak susah. Tapi cuci lilinnya yang susah, wax. Buah impor itu dilapisi dengan lilin. Sehingga anjuran saya kupas saja. Kalau pisang, buang nggak? Siapa yang makan kulit pisang nih? Ya. Jadi pokoknya kalau yang berkulit buang aja. Saya anjurkan makan buah lokal. Kalau saya seminar di kampus, mahasiswa banyak protes. Pak, buah itu kan mahal. Saya bilang siapa suruh makan buah impor? Buah impor tidak lebih bergizi daripada buah lokal. Prinsip makan buah yang benar adalah makan buah sesuai musim. Dan kalau kita makan buah lokal, itu resiko dikasih willy itu kecil sekali. Mereka masih kasih lilin supaya tidak terjadi kering ya. Jadi menghambat, mengurangi penguapan kadar airnya. Jadi belilah apel lokal, jangan buah impor. Kalau dulu ada pepatah yang mengatakan an apple a day keep the doctor away. Sehari makan 1 apel jauh-jauh dari dokter. Sekarang saya punya slogan baru, the banana a day keep the doctor away. Gizi banana, gizi pisang tidak kalah dengan apel. Ya, kalium pisang tinggi daripada apel. Bisa turunkan tensi, sama dengan kadar kalium yang tinggi dalam timun. Jadi sudah kalau hipertensi, nggak usah cepat makan obat, kecuali udah 200 kali udah mau mati gitu ya. Kalau hanya sekitar 140, 150, coba ya dengan terapi jus. Yang tinggi kalium, lawan daripada sodium, natrium. Kenapa nggak boleh makan garam tinggi? Karena natrium meningkatkan tensi, lawannya adalah kalium. Kalium tinggi itu ada di mentimun. Coba aja minum jus mentimun 1 gelas turun itu dong. Ya, belimbing, seledri, kiwi mahal, pisang aja ya.
sama-sama mengandung kalium tinggi. Makanan daging-dagingan bukan makanan sehat yang kita anjurkan, tetapi bukan juga makanan haram. Sekali-sekali bolehlah, pesta bolehlah. Kalau pesta cuma dikasih tahu tempe, mungkin tamunya pulang semua ya. Ya. Jadi sekali-sekali bolehlah kasih sedikit pemanis ya, daging ayam vegetarian. Itu dulu terbuat dari gluten. Gluten itu adalah protein tepung terigu yang kadar proteinnya sampai 40%, tetapi sayangnya dia susah dicerna. Jadi saya lebih menganjurkan ganti dengan produk kedelai atau jamur. Jamur itu antioksidan, bagus. Tapi jangan jamur yang beracun, jamur yang umum aja, ya. Jadi sejauh itu alami oke saja. Dulu orang suka bikin sate vegetarian dari gluten, sekarang sangat dihindari. Diganti dengan yang dari jamur atau tahu atau tempe jadikan sate. Dan saya anjurkan sate jangan dibakar. Mau sate apa aja. Apakah dia vege? Lihat, kalau sate kita bakar, racunnya seperti ini. Karsinogen penyebab kanker. Benzopiren, tahu benzopiren dari mana? Ada di asap rokok. Konsumsi 100 gram daging yang dibakar dalam bentuk sate dan daging asap setara dengan merokok 60 batang. Pilihlah mau yang mana, dua-duanya jelek juga. Ya, benzopiren. Kedua adalah PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon. Ini juga ada di dalam daging yang dibakar, barbecue sate. Apakah gluten yang dibakar menghasilkan racun? Sama. Mau sate vegetarian tetap racun kalau dibakar. Itu salah satu pencetus kenapa orang vegetarian bisa kena kanker. Makan nggak sehat, ya. Oke, saya kira itu Pak. Terakhir Ibu Maria. Mengenai tempe tadi. Waktu saya bicara tempe di Metro TV, si Edwin Lau sama Melanie Putri Indonesia, ya, mereka wawancara saya. Bapak Ibu boleh nonton rekaman seminar saya di Metro TV di YouTube, ya, nggak sombong sih di YouTube banyak ya. Sudah boleh nonton di sana. Ya, ketikanya search Dr. Susianto, banyak seminar-seminar saya sudah direkam di sana. Kalau sudah masuk ke Google, ke Yahoo, bisa dapatkan saya punya artikel-artikel di seluruh dunia sampai ribuan. Saya juga nggak tahu dirinya, saya nggak pernah search. Teman-teman saya bilang, kamu punya artikel banyak loh di Yahoo, coba di search. Saya nggak pernah search, saya nggak tahu. Jadi sudah boleh nonton, di situ saya bahas. Ketika saya bahas tentang tempe, lalu si Edwin sama Melanie langsung bilang, karena kita bukan rekaman, kita live. Mereka langsung ngomong ke pemirsa. Tapi pemirsa, saya kasih tahu ya, tempe jangan digoreng. Saya bilang, kenapa Pak? Urutan pengolahan makanan bukan tergantung kepada jenis makanannya. Mau daging, mau nabati, kalau cara pengolahannya nggak sehat, tetap nggak sehat. Tapi kalau disuruh pilih ayam goreng atau tempe goreng, saya pilih tempe goreng. Karena tempe goreng yang bermasalah cuma minyak gorengnya, sedangkan tempenya bagus. Kalau ayam goreng dua-duanya bermasalah. Jadi kalau saya boleh sebutkan urutannya, hanya sayur dan buah boleh dimakan mentah. Karena kita mau mendapatkan enzimnya. Enzim semuanya rusak ketika kita masak makanannya. Bikin kolak pisang, enzim pisang rusak. Enak sih kolak, tapi enzimnya rusak. Kenapa mau makan pisang langsung aja? Sayur salad atau lalapan, makan langsung enzim tidak rusak. Karena semua enzim akan rusak pada pemanasan di atas 40 derajat Celcius. Jadi tidak ada cara lain mendapatkan enzim secara utuh dan hidup kecuali makan sayur dan buah tanpa dimasak. Selain sayur dan buah, semua makanan tidak boleh dimakan mentah. Jadi jangan makan kedelai mentah, jangan makan beras mentah ya. Sumber protein, sumber karbohidrat harus dimasak. Itu membantu pencernaan. Tubuh kita tidak bisa menyerap protein secara langsung. Protein itu mesti dicerna. Ada beberapa cara enzimatik atau cara pemanasan, denaturasi, memecah ikatan-ikatan peptida. Dan itu cara salah satunya dengan pemanasan. Jadi protein dimasak rusak nggak apa-apa, itu membantu pencernaan. Asam aminonya tidak ada rusak. Setelah jadi asam amino, tubuh kita baru bisa menyerap. Gitu loh. Jadi kalau saya boleh menganjurkan, selain sayur buah dimakan mentah, kita harus memasak makanan dengan cara urutan seperti ini. Yang paling sehat adalah dikukus. Jagung lebih sehat dikukus daripada direbus. Karena sebagian vitamin larut dalam air akan larut dalam air rebusan. Sayang, kecuali Anda minum sekalian air rebusannya. Kalau nggak eman-eman. Kalau dikukus dia lebih bertahan. Apa aja, bukan cuma tempe.
Saya sudah menerbitkan buku tempe, ada ya buku tempenya ya. Nah, ini saya bikin lomba. Lomba di mana? Lomba di Poltekkes Gizi. Di Jambi ada Poltekkes Gizi nggak? Ada ya Bu? Saya baru bicara Poltekkes Gizi di Pekanbaru baru-baru ini ya. Nah lihat, ini adalah ketika kami mengadakan lomba di Poltekkes Gizi Jakarta. Kami menghasilkan 200 menu tempe, 200 resep. Dan dari 200 itu saya ambil sekitar 50, saya masukkan ke dalam buku ini. Judulnya The Miracle of Tempe, keajaiban tempe. Di sini tempe bukan cuma digoreng, bisa dibikin koktail, bisa dibikin kue tar, bisa dibikin apa itu namanya? Yang agak-agak itu apa namanya? Puding. Nanti dan saya lengkapi hitungan gizi masing-masing resep di sini. Ya. Jadi tempe itu bukan cuma digoreng. Nah, urutan yang paling satu dikukus, kedua direbus, ketiga ditumis, keempat digoreng. Setelah goreng, bakar, itu paling jahat. Barbecue. Saya anjurkan kalau tidak mau makan yang rebus-rebus nggak enak, jangan digoreng. Boleh digoreng sekali-sekali, tapi dengan catatan minyak tidak boleh dipakai lebih dari 2 kali. Minyak kalau lebih dari 2 kali dia berubah. Ya. Dan saya koreksi ya Bu ya, bukan cuma minyak kelapa yang bisa jadi racun trans fatty acid. Semua minyak, apalagi minyak yang tidak jenuh, lebih cepat jadi trans fatty acid. Justru dari sekian banyak lemak, minyak yang paling tahan panas adalah minyak kelapa. Minyak olive kalah, canola kalah, kelapa sawit kalah, apalagi minyak sayur. Minyak sayur sehat bukan untuk digoreng, untuk dikukus, untuk dibikin sup atau ditumis. Gitu. Tumis suhunya nggak tinggi. Minyak paling takut suhu tinggi, di atas 180. Makanya ibu-ibu tolonglah besok beli termometer kasih pembantunya di rumah. Kalau goreng harus ukur tuh suhunya ya. Bukan cuma di sini gitu ya, ukur tuh suhu badan. Goreng gitu, ukur. Itu bercanda. Cara paling gampang, ajarin pembantu atau orang yang masak di rumah. Kalau minyak sudah keluar asap, minyak itu sudah rusak. Itu namanya melebihi asap. Ya. Sampai mau kebongan gitu ya, mau kebakaran gitu. Mau enggak kalau enggak kelihatan makanan di dalam wajan. Itu minyak itu sudah jadi pakai. Banyak sekali dari seperti misalnya di kalangan vihara juga ada yang mengatakan kalau misalnya kita sebagai seorang vegetarian itu tidak menganjurkan untuk makan bawang-bawangan. Nah, bawang-bawangan pun juga termasuk dalam tumbuh-tumbuhan, benar ya? Nah, terus ada pertanyaan kedua, seperti tadi ada dijelaskan tentang soal penyakit-penyakit kanker payudara, lemon bisa untuk asam urat dan lain-lain. Mau bertanya sedikit tentang diabetes. Banyak juga warga-warga atau masyarakat juga memiliki penyakit tentang diabetes. Jadi pengobatan diabetes untuk ala vegetarian yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih untuk yang diberikan kepada saya. Nama saya Ferdi. Saya ingin menanyakan ini dijelaskan sama dokter. Orang sudah terkena penyakit membutuhkan banyak protein dan apa itu. Jadi gimana? Apakah orang sudah terkena penyakit contohnya kanker bisa mengikuti PJ dan menu-menu apa yang bagus untuk yang terkena penyakit tersebut? Terima kasih. Kalau Western vegetarian atau Western vegan, mereka konsumsi bawang. Tapi kalau pola konsumsi vegetarian atau vegan ala timur tidak konsumsi bawang. Alasan mereka bisa macam-macam, tapi saya akan membahasnya dari aspek gizi dan kesehatan. Ya, aspek spiritual, aspek mental, psikologi saya tidak bahas karena saya bukan ahlinya. Ya, jadi dari aspek gizi kesehatan, bawang putih, bawang merah itu punya plus minus. Contoh, kita tahu bawang putih ada antioksidan, tetapi bawang putih mengandung tinggi amonia, NH3. Amonia itu akan merusak liver dan ginjal. Ketika amonia di dalam tubuh kita meningkat, katakanlah dari konsumsi bawang putih,
dia akan dikirim ke level ke hati. Makanya makan hati ayam itu sudah makan racun ya. Hati ayam itu adalah tempat detoksifikasi kayak hatinya manusia. Jadi organ lever kita itu adalah organ untuk detoksifikasi. Detoksifikasi tahu ya? Penurun racun. Jadi termasuk NH3 amonia itu dikirim ke lever untuk diturunkan derajat toksisitasnya menjadi amonium hidroksida NH4OH. Itu urea. Dan NH4OH ini akan dikeluarkan melalui urin setelah dia melewati ginjal. Jadi dengan konsumsi bawang putih itu akan membebani kerja ginjal dan lever. Itu negatifnya. Positifnya dia punya antioksidan. Saya dapat memperoleh antioksidan. Tidak mesti harus dari bawang putih. Sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk umbi-umbian itu banyak antioksidan. Jadi kalau orang tidak konsumsi bawang putih, dia menghindari resiko negatif daripada amonianya yang bisa membebani ginjal dan hati. Tetapi dia dengan mudah mencari manfaat dari bawang putih melalui makanan nabati yang lain. Bisa ditangkap ya. Kedua, bawang merah. Bawang merah itu tinggi sulfur. Sulfur itu belerang. Sulfur sifatnya asam. Kita tahu H2SO4 asam ya, H2S asam. Pokoknya yang mengandung asam, termasuk asam amino berbasis sulfur kayak metionin itu asam karena mengandung sulfur. Jadi kalau kita konsumsi sulfur tinggi yang dari bawang, maka itu akan sangat tidak sehat untuk kesehatan lambung, pencernaan. Bisa tukar lambung, ulcer, kena asam. Jadi sebetulnya itu plus minus. Dan kita bisa menggantikan plusnya dari makanan yang lain, tapi kita bisa menghindari negatifnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pola makan berbasis nabati atau vegan untuk terapi diabetes. Sudah banyak penelitian, tadi sudah saya sebutkan beberapa jurnal, bahkan sudah dituliskan buku oleh Dr. Neil Bernard, judulnya Preventing and Reversing Diabetes by Plant-Based Food, by Plant-Based Diet. Jadi mencegah dan mengembalikan atau memulihkan reversing diabetes dengan pola makan berbasis nabati. Dalam buku itu sangat dianjurkan bukan saja mengurangi konsumsi gula dan makanan yang kadar gulanya tinggi, GI-nya tinggi, tetapi juga harus lebih penting mengurangi konsumsi kolesterol dan lemak. Jadi ternyata dalam penelitian orang yang walaupun masih konsumsi nasi tapi dia pantang sekali untuk konsumsi minyak, maka dia lebih bisa menjaga kadar gula daripada dia konsumsi nasi. Jadi ternyata lemak, kolesterol itu adalah kontributor untuk diabetes. Jadi dengan pola makan berbasis nabati sangat bisa membantu mengurangi risiko diabetes, bahkan memulihkan atau paling tidak mempertahankan mutu hidup penderita diabetes. Lebih terkontrol gulanya. Bukan cuma dari mengurangi konsumsi gula dan makanan yang kadar gula tinggi atau GI tinggi, tapi mengurangi makanan hewani yang tinggi kolesterol dan lemak. Karena itu menghambat masuknya insulin yang membawa gula ke dalam sel. Kenapa orang diabetes itu malah lemes? Ayo coba. Bukankah gula itu sumber tenaga? Diabetes kan kaya gula. Gulanya banyak banget, tapi gulanya salah tempat. Glukosa baru bisa jadi tenaga apabila berhasil dimasukkan oleh insulin ke dalam sel, dibakar di mitokondria. Adik masih sekolah? Tahu organ yang dalam sel kita ada yang namanya mitokondria, itu kayak PLN, pembangkit listrik. Glukosa baru bisa masuk, dibawa oleh insulin. Tapi karena kita makan hewani yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh, dia akan memblokir pintu masuknya insulin, sehingga gula bertengger dalam pembuluh darah. Diabetes, gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Gula nggak masuk ke dalam sel, nggak dibakar di mitokondria, tidak jadi tenaga. Yang namanya ADP dan ATP, adenosine trifosfat. Jadi ini penting sekali mekanismenya si gula. Orang diabetes gula tinggi tapi lemes karena gulanya nggak jadi tenaga, bukan masuk ke sel, bukan dibakar di mitokondria, jadi tenaga. Dia bertengger dalam pembuluh darah. Lama-lama pembuluh darahnya rusak, jadi stroke, penyakit jantung. Jadi diabetes itu jangan dianggap enteng, ini penyakit borongan, tau nggak? Dokter menyebutnya penyakit borongan. Dia bisa penyebab kebutaan, penyebab jantung,
penyebab stroke loh, karena pembuluh darahnya jadi rusak dindingnya karena kadar gula terlalu tinggi. Kayak kita bikin asidan sama manisan tuh loh, bisa rusak kita punya dinding kalau terlalu tinggi gula dalam pembuluh darah. Dia bisa juga penyebab gagal ginjal. Coba, diabetes itu nggak main-main, ya. Saya kira itu jawaban saya. Gimana, Lala? Puas? Kacang-kacangan dalam penelitian tidak menaikkan kadar gula, bagus untuk diabetes. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Pendi, apakah kanker bisa VG? Menu apa yang cocok? Saya kasih tahu ya, kakak saya menderita kanker paru stadium 3. Dokter sudah bilang pokoknya pilihan terakhir cuma kemoterapi dan radiasi. Operasi pun sudah nggak bisa. Tumornya 8 cm, penuh satu paru-paru. Dulu perokok. Saya langsung terapi tapi langsung diet vegan. Dalam tempo 2 bulan tumornya 8 cm hilang total. 2 tahun terakhir setiap 6 bulan di CT scan dan di PET scan tidak ada lagi sel kanker dalam darahnya sama sekali, dalam tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang kemo rambut rontok, dia tidak rontok. Orang kemo muntah-muntah, dia makan dengan tenang dalam ruang kemo. Saya temani dia di ruang kemo. Dokter memberikan obat penambah darah merah, karena biasanya turun HB-nya. Kakak saya selama kemo mempertahankan HB-nya 15,5. Laki-laki dewasa yang normal 14 sudah cukup. Wanita dewasa 12 sudah cukup. Ibu hamil boleh 11. Ini bukti sangat kuat, solid proof untuk membuktikan bahwa dukungan gizi, nutrisi itu sangat penting kepada pasien penderita kanker yang menjalani kemoterapi dan radiasi. Yang lebih hebat lagi, tidak terjadi penurunan berat badan. Dalam kamar kemoterapi, sekali kemo bisa 3-4 jam, 5 botol sekali masuk. Kemoterapi itu namanya apa tahu? Sitotoksin, racun sel. Sito itu sel. Itu betul-betul habis-habisan. Bukan cuma sel kanker yang dibunuh, semua sel dalam tubuh yang baik pun dihancurin, termasuk sel darah putih eritrosit. Pasukan perang kita hancur juga. Makanya 80% pasien kanker meninggal bukan karena sel kankernya, karena malnutrisi. Jadi penting sekali orang dalam saat kemoterapi dan radiasi untuk pengobatan kanker itu ada terapi standar dari dunia kedokteran. Perlu didukung dengan makanan bergizi. Dan makanan bergizi yang antioksidan tinggi itu bukan datang dari daging ada antioksidan. Yang paling tinggi dari sayur buah. Minum jus sehari saya sudah minum 3-4 kali. Dan jus apa yang paling bagus untuk membunuh sel kanker? Brokoli, tadi sudah kita bahas kan? Wortel, tomat. Lalu untuk mempertahankan sel darahnya, bit merah, tambah guava, tambah kurma atau angcok. Itu semua bagus. Besinya tinggi. Dengan cara minum seperti itu, dia selamat dan tidak kambuh lagi. Banyak pasien kanker payudara, kanker apa aja 2 tahun pertama setelah kemoterapi kambuh kembali, nggak jaga pola makan. Jadi hubungan gizi dan penyakit itu gede banget hubungannya. Makanya ada mata kuliah gizi dan penyakit. Kita ada kuliah mata kuliah gizi dan penyakit. Ya. Vitamin A dosis tinggi itu antioksidan. Vitamin C digabung dengan vitamin E. Jadi semua ada di dalam nabati. Apalagi vitamin C nggak ada di hewan ya. Ya, gimana, Bapak Pendi? Jadi kalau sudah menderita penyakit, ya, apalagi penyakit kanker itu sangat cocok sekali untuk merubah pola hidupnya ya dengan bervegetarian. Mengingat waktu, untuk sesi tanya jawab kita selesaikan sampai di sini. Ini kemudian ada sesi lagi, yaitu ada pertanyaan dari Bapak narasumber pembicara kita, Bapak Dr. Susianto, ya, untuk para peserta seminar. Ya. Nanti ya, Dr. ini setelah kita memberikan hadiah buku, saya akan minta waktu sekitar 2 menit untuk memutar video klip. Ya. Okay. Apa yang terjadi di dunia peternakan, industri peternakan yang membuat kenapa hasil ternak sekarang itu sangat tidak sehat. Ya. Ya, pertama
untuk Pak Dokter, kita memberikan majalah 3 majalah baru 2 buku. Kayaknya 5 pertanyaan ya. Iya, Pak. Oke deh, kita mulai yang paling mudah aja ya, karena majalah lebih mudah pertanyaan. Jadi buku agak lebih susah ya. Apa ya? Mulai tahun berapa konsep 4 sel 5 sempurna direvisi menjadi pedoman gizi oleh Departemen Kesehatan? Oh iya, benar ya? Benar ya? Oke, selamat. Silakan maju ke depan langsung. Kak Seto mengundang saya ke rumahnya, bicara 4 jam dengan keluarganya. Setelah bicara 4 jam, Kak Seto dan keluarga langsung mendeklarasi jadi seorang vegan. Wow, boleh tepuk tangannya nih. Dan sejak itu Kak Seto sering bantu saya seminar-seminar kelilingnya. Jadi saudara ini, kalau kita tadi menyimak, Iya. kita bisa menjawab pasti dapat hadiah. Iya. Bukunya luar biasa, Bukunya isinya luar biasa. manfaatnya luar biasa. Pastinya. Oke, pertanyaan kedua. Lanjut.